Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dara Nesta dengan NIM 0612 1382 328071. Saya merupakan salah satu mahasiswi di program studi pendidikan teknik mesin angkatan tahun 2023. Yang terhormat Ibu Dewi Puspitasari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum yang telah memberikan materi mengenai bagaimana sistem kurikulum di berbagai negara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil materi yang telah saya cari mengenai bagaimana sistem kurikulum di berbagai negara. Nah, salah satu negara yang saya pilih itu adalah negara Singapura. Nah, mengapa saya memilih negara Singapura? Seperti yang kita ketahui, bahwasanya negara Singapura ini merupakan salah satu negara terkecil di Asia, namun termasuk negara maju atau bisa disebut itu negara yang bersinar di jantungnya Asia. Nah, pasti kita bertanya nih, kok bisa sih negara kecil tapi maju? Pasti sistem kurikulumnya juga itu sangat baik ditetapkan atau diterapkan di negara tersebut, atau bagaimana sih sistem kurikulum di negara tersebut. Nah, jadi sistem kurikulum itu merupakan salah satu faktor utama dalam kemajuan suatu negara. Jadi ketika sistem kurikulum itu ditetapkan secara baik di negara, itu bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di negara tersebut. Jadi pendidikan yang berkualitas itu sangat bergantung pada sistem kurikulumnya. Nah, di beberapa negara sistem kurikulum ini selalu mengalami pengembangan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan juga untuk menyempurnakan perancangan pembelajaran yang ada di sekolah. Salah satunya itu di negara Singapura. Nah, sistem pembelajaran ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa itu memiliki minat dan juga bakat yang unik dan berbeda. Nah, sistem kurikulum yang digunakan di negara Singapura ini menggunakan sistem kurikulum nasional yang dikembangkan dan ditetapkan secara langsung oleh Menteri Kependidikan MOE di Singapura. Jadi kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa itu menghadapi abad ke-21 dan menekankan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan juga kreativitas. Jadi siswa di Singapura itu didorong untuk menjadi pembelajar mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Nah, ciri utama dari sistem kurikulum ini adalah fokusnya yang kuat pada pembelajaran inti seperti matematika dan juga sains. Nah, sistem edukasi di Singapura itu memiliki tujuan untuk membantu para pelajar menemukan talenta serta mengembangkan minat mereka untuk belajar sepanjang hayat. Sistem kurikulum atau sistem edukasi ini ditetapkan sejak seorang anak itu masih belia dan membantu mereka untuk mengembangkan kompetisi dasar dan juga pengembangan karakter untuk memastikan bahwa mereka itu memiliki kualitas yang baik untuk menghadapi abad 21 saat ini. Nah, bagaimana sih jenjang pendidikan kurikulum di negara Singapura? Jadi jenjang pendidikan kurikulum di Singapura itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada free school atau prasekolah dengan masa studi yaitu 3 tahun. Yang kedua itu ada sekolah dasar atau primary dengan masa studi yaitu 6 tahun. Yang ketiga itu ada sekolah lanjutan atau secondary dengan masa studi yaitu 5 tahun. Yang kelima itu ada free college atau persiapan untuk pendidikan tinggi dengan masa studi 3 tahun. Dan yang kelima itu sama seperti di Indonesia, yaitu kuliah dengan masa studi yaitu 4 tahun. Nah, sedangkan untuk aspek pendidikan di Singapura itu memiliki 7. Aspek pertama itu merupakan program ASI, yang kedua itu ada pendidikan terapan, yang ketiga itu ada kesetaraan, yang keempat itu ada keterlibatan orang tua dan masyarakat, yang kelima itu ada keterampilan abad ke-21, yang keenam itu ada pembelajaran mandiri, dan yang ketujuh itu ada pembelajaran sepanjang hayat. Sedangkan untuk sistem penilaian yang digunakan di negara Singapura itu menggunakan sistem kurikulum penilaian yang berkisaran dari angka A hingga F.
Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan saya jelaskan mengenai sistem kurikulum di negara Singapura. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.